Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa dengan Ibu dalam pelajaran fikih, dan pada hari ini kita akan membahas mengenai penyembelihan, kurban, dan akikah. Baik, mari kita ulas penyembelihan, kurban, dan akikah satu persatu. Adapun poin-poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama poin mengenai penyembelihan. Di antaranya ada pengertian penyembelihan, dasar hukum penyembelihan, rukun penyembelihan, syarat penyembelihan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyembelihan, kemudian kewajiban dalam menyembelih, hal-hal yang disunahkan, hal-hal yang dimakruhkan, dan juga cara penyembelihan binatang itu sendiri. Kita kupas satu persatu ya anak-anak. Pengertian penyembelihan. Dalam bahasa Arab, penyembelihan disebut az-zakah, yang berarti baik dan suci. Sedangkan pengertian secara istilah, penyembelihan adalah memutus jalan makan dan minum. Oke, penyembelihan menurut istilah adalah memutus jalan makan dan minum serta pernafasan dan urat nadi pada leher binatang yang disembelih dengan pisau, pedang, atau alat lainnya yang tajam sesuai dengan ketentuan syara. Jadi penyembelihan itu memutuskan urat nadi, urat pernafasan, dan urat jalan makan dan jalan minum dengan alat yang tajam. Ini tidak memakai alat yang tajam itu tidak diperbolehkan karena ketentuan syarat harus mengenakan alat yang tajam. Dasar hukum penyembelihan. Di sini ada Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang terjatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Jadi hewan yang sudah menjadi bangkai atau yang belum sempat disembelih itu haram dimakan atau haram bagimu. Tapi di dunia ini ada dua binatang yang apabila sudah menjadi bangkai boleh dimakan. Yang pertama adalah ikan, yang kedua adalah belalang. Kemudian yang kedua dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan agar berbuat baik terhadap segala sesuatu. Apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Apabila kalian hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan senangkanlah hewan yang akan disembelih. Rukun penyembelihan. Rukun merupakan unsur penting yang harus ada dalam setiap ibadah. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan atau ibadah. Bila tidak terpenuhi, maka ibadah atau pekerjaan itu tidak sah. Lalu rukun penyembelihan sendiri adalah pertama, orang yang menyembelih, ada orang yang menyembelih. Yang kedua, ada hewan yang disembelih. Kemudian yang ketiga, niat menyembelih. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah alat untuk menyembelih. Syarat penyembelihan. Setelah kita mengetahui rukun penyembelihan, maka kita lanjutkan ke syarat penyembelihannya. Tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut, maka suatu pekerjaan tidak sah. Adapun syarat-syarat penyembelihannya yaitu orang yang menyembelih. Syarat-syarat orang yang menyembelih yaitu muslim atau ahli kitab. Ahli kitab itu ketika terjadi perbedaan pendapat antara ulama
Namun dari segi hasil penyembelihan atau sesembelihan ahli kitab dalam artian orang Yahudi dan Nasrani dihukumi halal untuk dikonsumsi. Ini seperti firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma uhilla lakum thayyibatu wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum. Subhanallahul azim. Artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan atau sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Kemudian syarat kedua adalah berakal sehat. Untuk penyembelihan kan harus atau disyaratkan atau dibutuhkan niat, maksud, dan tujuan. Jadi sangat wajib orang yang menyembelih itu harus berakal agar dia bisa memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukun tersebut. Kemudian mumazis, apa sih mumazis itu? Mumazis adalah orang yang bisa membedakan antara baik dan buruk, dan orang yang bisa membedakan antara salah dan benar. Yang kedua yaitu, atau poin yang berikutnya yaitu binatang yang disembelih. Syarat-syarat binatang yang disembelih itu sendiri yaitu binatangnya masih dalam keadaan hidup atau bernyawa. Ciri-cirinya ya seperti matanya masih berkedip, masih bisa melirik ke kanan ke kiri, ekornya masih bergerak, kakinya masih bergerak, gitu ya. Ibu kira sudah paham. Yang kedua, binatang yang akan disembelih adalah binatang yang halal. Di sini ada dua aspek yang dimaksud halal, yaitu halal menurut zatnya dan halal menurut cara memperolehkannya. Halal menurut zatnya yaitu binatang-binatang yang memang hak dan diperbolehkan untuk disembelih atau dimakan, tidak haram hukumnya. Kemudian cara memperolehnya yaitu dengan cara yang halal, tidak dengan mencuri atau menipu atau yang lain sebagainya. Kemudian poin selanjutnya yaitu niat penyembelihan. Niat penyembelihan yang benar yaitu semata karena Allah dan untuk mengkonsumsi binatang tersebut secara halal sesuai dengan syariat Islam. Poin yang selanjutnya yaitu alat penyembelihan. Alat penyembelihan itu harus tajam sehingga hewan yang disembelih itu tidak merasa tersakiti atau kesakitan atau merasa disiksa terlebih dahulu. Yaitu contohnya alat-alat untuk penyembelihan seperti logam, kaca atau pisau dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita pelajari mengenai syarat-syarat penyembelihan, semoga kedepannya kita dapat mempraktekkan cara-cara penyembelihan itu dengan baik dan benar. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan ketika dalam penyembelihan yaitu yang pertama, berbuat baik terhadap binatang. Jadi penyembelihan hewan atau binatang itu dilarang untuk menyakiti hewan atau menyiksanya terlebih dahulu, itu tidak dibenarkan. Kemudian hewan yang masuk kategori maqdur alaih atau hewan yang disembelih lehernya hendaklah diputus saluran pernafasan, saluran makanan dan saluran minuman, dan dua urat yang berada pada dua sisi leher yang mengelilingi tenggorokan. Sedangkan hewan dalam kategori khairu maqdur alaih atau hewan yang tidak dapat disembelih lehernya, maka menyembelihnya dilakukan di mana saja daripadanya asal hewan itu mati karena luka itu. Kita sudah tahulah hewan yang disembelih lehernya ya seperti hewan-hewan yang biasa kita sembelih seperti sapi, kambing, ayam, bebek dan lainnya. Lalu seperti apa sih hewan yang khairu maqdur alaih atau yang tidak dapat disembelih lehernya? Misalkan burung. Jika burung sedang terbang kan tidak mungkin kita
tangkap dan disembelih. Misalkan nanti kita panah atau kita tembak, asalkan hewan itu kok jatuh dan mati karena tertembak atau kepanah itu, maka itu sudah dinamakan menyembelih. Kemudian membaringkan hewan di sisi kiri tubuhnya, memegang pisau dengan tangan kanan dan menahan kepala hewan untuk mudah penyembelihan. Kewajiban dalam menyembelih. Kewajiban dalam menyembelih itu yaitu penyembelih wajib menyembelih bagian tubuh hewan pada leher bagian atas atau leher bagian bawah. Kedua tempat inilah tempat berkumpulnya urat-urat membuat hewan itu cepat mati, menjadikan dagingnya baik untuk dikonsumsi dan tidak menyakiti hewan. Untuk saluran pernafasan, saluran makanan dan minuman harus terpotong sekaligus dan tidak boleh dengan 2 kali pemotongan, atau jangan sampai masih tersisa dari al-hulqum dan al-mar'i. Jika sampai 2 kali pemotongan atau lebih, maka hewan sembelihan dihukum haram dimakan. Jika al-hulqum dan al-mar'i sudah terpotong, maka sudah dianggap cukup dalam penyembelihannya, walaupun kedua urat nadi pada leher tidak terpotong. Baik, anak-anak, kita beranjak ke hal-hal yang disunahkan dalam menyembelih. Yang pertama, binatangnya dihadapkan ke arah kiblat, kemudian menyembelih pada bagian pangkal leher hewan, terutama apabila binatangnya berleher panjang. Hal itu dimaksudkan agar pisau tidak mudah bergeser dan urat-urat leher serta kerongkongan cepat terputus. Yang ketiga, menggunakan alat yang tajam agar dapat mengurangi kadar sakit. Memotong 2 urat yang ada di kiri dan kanan leher agar cepat mati. Binatang yang disembelih digulingkan ke sebelah kiri rusuknya supaya mudah bagi orang yang menyembelihnya membaca basmalah, membaca sholawat atas Nabi Muhammad, dan mempercepat proses penyembelihan agar binatang tidak tersiksa. Baik, perhatikan tugasnya dengan baik-baik. Tugas ditulis dan dikerjakan, kemudian difoto dan dikirim di grup. Nanti ibu nilai tugasnya, tapi jangan dijabri ya, dikirim ke grup. Oke, tugasnya yang pertama adalah jelaskan syarat-syarat penyembelihan. Yang kedua, tuliskan dalil Al-Quran dan hadis tentang penyembelihan. Yang ketiga, sebutkan contoh alat-alat yang bisa digunakan untuk menyembelih. Kemudian sebutkan hal-hal yang disunahkan dalam penyembelihan. Dan yang terakhir adalah sebutkan rukun dalam penyembelihan. Cara menyembelih hewan. Di sini ada 2 macam, yaitu dengan keadaan yang makdur alaih atau hewan yang bisa disembelih bagian pangkal lehernya, atau khairu makdur alaih, hewan yang tidak dapat disembelih lehernya karena suatu hal. Pelaksanaan penyembelihan keduanya berbeda ya anak-anak. Yang pertama, cara menyembelih binatang makdur alaih yaitu misalnya secara tradisional, yaitu menyiapkan terlebih dahulu lubang penampungan darah, kemudian peralatan untuk menyembelih, mengasah pisau, menjauhkan hewan yang akan disembelih dari hewan yang lainnya. Binatang yang akan disembelih dibaringkan ke arah kiblat, menghadap kiblat langsung. Kemudian leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang yang penampungan darah tadi ya teman-teman. Kemudian kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat, kepalanya ditekan ke bawah, kemudian mengucap bismillah, dan kemudian alat yang digunakan untuk menyembelih digoraskan pada leher binatang tersebut. Adapun secara mekanik, yaitu caranya dengan menggunakan alat-alat mesin atau alat-alat modern. Cara penyembelihannya itu mempersiapkan peralatan penyembelihan atau pisau yang akan digunakan oleh mesin terlebih dahulu. Kemudian sebelum disembelih, binatang dibuat tidak sadarkan diri atau pingsan terlebih dahulu.
Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit yang dirasakan oleh binatang saat penyembelihan. Dengan mengucapkan bismillah, binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan yang telah disiapkan sebelumnya. Setelah darahnya selesai mengalir, kemudian binatang itu dikuliti dan dipotong dagingnya. Adapun cara menyembelih binatang dalam keadaan khairu maqdur alaih, atau binatang yang tidak bisa disembelih lehernya, itu adalah binatang buruan dan binatang ternak yang karena suatu hal menjadi liar atau sebab darurat lainnya dihukumi seperti binatang buruan. Binatang dalam keadaan seperti ini maka disembelihnya di bagian manapun di tubuhnya dengan menggunakan benda tajam atau alat apapun selain tulang dan gigi yang dapat mengalirkan darah dan mempercepat kematiannya, dan dipastikan dengan tertancapnya atau terkenanya alat untuk memburu itu, hewan itu mati karena alat tersebut ya. Poin yang terakhir adalah hal-hal yang dimakruhkan dalam menyembelih. Ada beberapa hal yang harus dihindari saat penyembelihan, di antaranya yaitu menyembelih dengan alat yang tumpul. Itu sangat tidak disarankan karena itu akan menyiksa hewan yang akan disembelih. Kemudian memukul ataupun menendang binatang walaupun akan menyembelihnya, itu sama saja menyiksa hewan yang akan disembelih. Yang ketiga yaitu menyembelih hingga lehernya terputus, kemudian mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Demikian materi pada hari ini mengenai penyembelihan. Mungkin bagi anak-anak yang belum memahami satu atau dua hal mengenai penyembelihan bisa ditanyakan kepada ibu secara langsung. Kurang lebihnya ibu mohon maaf, ditunggu ya tugasnya. Sampai berjumpa ke pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.